Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kakak Umi di Komet 2026 Komoba Marathon Event. Hari Jumat ini dari pagi sampai malam kita semua melakukan kegiatan maraton live TikTok di bulan Ramadan. Tujuannya adalah untuk mengenal lebih dekat dengan Komoba, khususnya untuk siswa dan orang tua siswa Komoba, umumnya untuk semua ya yang menyaksikan live TikTok ini. Salam kenal, saya Kakak Umi. Saya seorang ibu dari 3 anak. Aktivitas saya di Komoba Educare adalah sebagai founder Komoba yang menggaungkan ya pendidikan berkarakter dengan menggunakan berbasis kurikulum individu. Nah, di sesi saya sering dipanggil Kak Umi. Di sesi ini saya mendapat amanah dari tim ya untuk sharing dengan ayah bunda di parenting online ceritanya ya, dengan tema karena sekarang di bulan Ramadan dan juga anak-anak kita yang sekolah di SD sedang SMP SMA ya, di semester 2 ini kan sedang menghadapi ujian ya, akan menghadapi ujian akhir, ulangan sekolah dan seterusnya. Nah, di sesi parenting ini Kak Umi mau sharing mengenai mempersiapkan mental tangguh anak nih. Pertanyaannya, apa sih mental tangguh itu ya? Apakah anak-anak kita itu sudah bermental tangguh gitu ya? Lalu kenapa sih harus mental tangguh gitu ya? Dan bagaimana caranya agar anak-anak kita memiliki mental tangguh? Kurang lebih 30 sampai 45 menit ke depan kami akan membersamai ya. Baik, nah sebenarnya materi ini adalah materi yang pernah saya sharingkan di webinar sekitar 2-3 tahun yang lalu, di mana generasi saat itu sedang mengalami pasca bencana COVID, beradaptasi kembali menghadapi pembelajaran normal setelah online gitu ya, setelah pandemi yang cukup menghebohkan. Oke. Nah, apa itu mental juara? Apa itu mental juara? Sebelum ke sana, boleh deh dicek ya sama teman-teman ayah bunda semua. Kalau misalnya yang sudah punya anak, boleh dicek apakah anak kita memiliki mental seperti ini gitu ya. Kalau yang masih single nih, adik-adik, sahabat-sahabat, kakak-kakak ya, boleh dicek diri sendiri apakah sudah memiliki 10 indikator ini gitu ya, untuk pengecekan. Nah, kalau di Komoba itu biasanya segala sesuatu tidak langsung diberikan solusi ya, tetapi kita membuat yang namanya diagnosa dulu, atau asesmen dulu nih. Nah, ini juga salah satu pengecekan kita ya. Nah, yuk kita coba cek. Yang pertama nih, apakah anandanya ayah bunda atau adik-adik ya, atau sahabat semua yang ada di sini nih. Nomor 1, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi enggak terhadap sebuah knowledge? Punya curiosity yang tinggi enggak? Ya. Yang kedua, apakah kita merespon baik pada tantangan setiap perubahan gitu ya, atau ujian yang disimulasikan dalam bentuk ujian sekolah ya,
ujian perlombaan, tantangan pekerjaan, apakah respon kita baik atau kita blocking dulu nih. Nah, yang ketiga, apakah kita memiliki ketekunan yang lebih lama dalam melakukan sebuah tugas. Tekun, ulet ya, pantang menyerah. Nah, silakan di checklist ya. Yang keempat, apakah kita atau anak-anak kita ya terlihat memiliki cara menikmati proses saat menghadapi tantangan atau ujian tuh kan nggak enak ya, apalagi yang sifatnya menyedihkan ya. Kan yang namanya stres itu ada dua ya teman-teman, ada yang stres yang nggak enak, menyedihkan gitu ya, seperti kehilangan, kesedihan mendalam gitu ya. Kemudian ada ujian sakit ya, pindah pekerjaan atau pindah sekolah, itu sebetulnya masuk ke dalam distress ya. Nah, kemudian ada yang disebut stres yang menyenangkan atau eustress. Tegang sih gitu ya, kayak mau presentasi gitu ya di depan orang, pasti nervous dulu nih gitu ya. Kemudian ketika tiba-tiba kita mendapatkan reward ya, itu juga akan memunculkan stres ya. Naik kelas ya, pindah sekolah, kesannya itu kan nggak ada masalah ya, padahal itu adalah ada tekanan tersendiri yang disebut dengan eustress gitu ya. Nah, nomor 4, ketika menghadapi stres, apakah kita atau kalau ayah bunda ya, apakah anak kita menikmati proses saat menghadapi tantangan atau ujian? Nggak terlihat enjoy, tidak? Itu yang keempat. Yang kelima, apakah kita orang yang punya kemampuan menerima feedback, masukan dan saran secara positif atau tidak? Nah, secara positif itu berarti mampu tenang, mampu coping dengan baik setiap masukan dan saran, atau bahkan kita menantang ya, menantang masukan dan saran, atau bahkan jadi lembek ya, dikasih masukan dan saran jadi lembek, jadi sensitif ya, kalau di istilah Sunda ya itu pundungan gitu ya. Nomor 5 nih. Nah, nomor 6, apakah kita atau anak kita ya, atau ya ini indikatornya kita atau anak kita ya, senang melakukan inovasi dengan cara-cara yang efisien, keinginan membuat mainan dengan bahan sederhana gitu ya. Ketika ada kendala, ngulik, tidak teriak harus beli gitu ya, tapi ada dulu inovasi. Nah, ada 6. Yang ketujuh, apakah memiliki keinginan yang tinggi untuk berhasil? Mau enggak gitu ya. Kemudian yang ke-8, apakah memiliki ketakutan yang rendah terhadap resiko, sudah tahu resikonya, mau mengambil resiko itu gitu ya, tidak terlalu cemas, tidak terlalu khawatir. Nah, ini yang ke-8. Nah, yang ke-9, apakah mampu memproses diri dengan baik saat menghadapi kegagalan? Kegagalan kan nggak bisa dihindari ya, gagal itu bukan kesalahan ya, salah juga bukan dosa gitu ya. Jadi apakah kita takut ya menghadapi kegagalan, atau bisa memproses nih, oke, aku gagal, aku sedih, griefnya keluarkan dulu, lalu bangkit kembali gitu ya. Nomor 9. Dan yang ke-10, apakah kita tetap bersahaja saat mendapatkan kesuksesan? Nah, coba ada berapa dari 10 indikator ini yang sesuai dengan diri sendiri ya. Nah, ini awalnya. Nah, kemudian sahabat semua ya, coba kita lihat dua gambar ini ya. Ini terjadi di tahun yang sama. Yang sebelah kiri ini, di sebelah sini ya, di sebelah kiri saya, ini gambar apa ya? Bom atom ya, yang menyerang Hiroshima dan Nagasaki ya. Di dalam sejarah kan ada ya, di Jepang ya, bom atom dijatuhkan
di Jepang di tahun yang sama, tahun 1945, di mana di tahun ini Jepang luluh lantah teman-teman adik-adik ya, dikarenakan bom atom dari Amerika. Ini fakta sejarah ya. Bahkan dampak dari bom atom ini radioaktifnya masih ada gitu ya, jangka panjang. Di tahun yang sama juga nih, 1945, negara tercinta kita merdeka ya. Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Satu sisi Indonesia di tahun 1945 merdeka gitu ya, bebas dari penjajahan. Satu sisi Jepang hancur. Coba kalau adik-adik, ayah, bunda, sahabat semua ada di sini di Jepang, apa yang terjadi ya? Di tahun yang sama dengan kondisi yang berbeda ya. Bahkan setelah kekalahan. Tapi ternyata di tahun sekarang ya, Jepang menjadi negara maju, teman-teman ya. Kok bisa ya cepat bangkitnya ya? Sementara Indonesia ya masih gini berkembang sih gitu kan ya, tapi sudah jauh tertinggal kemajuannya dengan Jepang. Coba lihat ya, ujiannya berbeda. Indonesia mendapatkan eustress ya, stres yang membahagiakan karena adanya kemerdekaan Republik Indonesia ya. Sementara Jepang, wah ini bukan di stres lagi nih, ada kehilangan, ada depresi, wah gitu ya. Hancur lah ya ibaratnya ya, secara fisik aja hancur. Tapi ternyata di tahun 2026 Jepang jauh lebih maju daripada negara kita. Yuk kita renungkan ya, mental juara. Udah dari sini udah tahu ya mental juara tuh ada di mana ya. Bahkan setelah kekalahan. Sekarang kita coba dengarkan video. Bahkan setelah kekalahan. Kita simak video ini ya. Bahkan setelah kekalahan menyakitkan Jepang dari Kroasia lewat adu penalti, supporter Jepang tetap tinggal usai laga untuk membersihkan stadion. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu membungkuk di lapangan memohon maaf kepada supporter setelah gagal lolos ke 8 besar Piala Dunia. Meski jelas mereka sangat sedih, para pendukung Jepang tetap mencerminkan perilaku terpuji. Mereka membersihkan stadion setelah laga usai seperti yang dilakukan selama ini, mulai dari pembukaan Piala Dunia hingga di fase grup lawan timnas Jerman, Costa Rica, dan Spanyol. Jepang menampilkan performa yang hebat selama Piala Dunia 2022. Lagi para fansnya menjadi sorotan karena mendukung dengan sopan dan suka kebersihan, mengajarkan pentingnya tanggung jawab. Oke, ini cerita Jepang waktu Piala Bahkan setelah kekalahan 2022. Bahkan setelah kekalahan menyakitkan Jepang dari Kroasia lewat adu penalti, supporter Jepang tetap tinggal usai laga untuk membersihkan stadion. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu Kroasia perilakunya waktu itu meledek gitu ya. Salah satu pemainnya saya nggak tahu apa bola ya, cuman ini sempat viral dulu ya. Lihat mental Jepang ya, mental orang Jepang ketika kalah gimana. Dia minta maaf, membungkuk, bersedih, tapi dia tetap logikanya dipakai ya. Dia tetap membersihkan stadion ya. Mental juara, coba kebayang ya. Bayangkan kalau adik-adik bunda menghadapi kegagalan ya, udah belajar bagus, taunya tidak sesuai harapan. Apa yang terjadi? Move onnya berapa lama gitu ya. Nah itulah mental Jepang. Ini mental juara ya. Oke. Nah sementara negara tercinta kita ya, Indonesia sekarang informasi terakhir kita 10 besar nih urutan kecerdasannya, tapi 10 besar terbawah ya, ada di ranking 64 dari 127 negara gitu. Sementara adik-adik sahabat semua, top skill ini tahun 2022 ya, di 2025, dan ini nyata ya. Sekarang 2026 AI sudah semakin marak ya. Kompleks problem solving dibutuhkan ya, ledakan ekonomi dan kehidupan post traumatis growth ya, after pandemi
itu muncul ya sekarang, ledakan kreativitas, ledakan sweet home, ledakan wisata luar rumah, luar ruangan ya, itu cukup besar. Nah ini PR ayah bunda ya, adik-adik. Kalau pola pikir kita sebagai orang tua, sebagai pelajar tidak diubah dari sekarang, maka pola belajar, pola asuh pun tidak akan pernah berubah. Dari generasi ke generasi polanya itu aja gitu ya. Bahkan kita mewariskan luka ke luka dari generasi ke generasi. Nah ini PR tentang mental juara gitu ya. Nah tapi yang menarik saat ini, orang-orang kreatif di Indonesia mulai banyak muncul ya. Dulu itu ada Vicky Naki, Putra Aji ya, Alif Bata, kemudian sekarang juga sudah marak kreatif orang Indonesia yang memang dia bisa survive ya tanpa dia harus ketergantungan sama lembaga lain gitu ya. Berita gembiranya adalah gerakan non-degree. Non-degree itu orang yang tidak linier sekolah justru terlihat sukses gitu ya. Nah baru aja tadi saya tuh suka nonton ya, sebetulnya suka nonton atau senang dengan reality show ya. Nah sekarang di Indonesia tuh yang lagi viral FYP itu adalah maratonnya Reza Arab ya. Nah kebetulan tadi saya melihat ada yang namanya tes IQ nih, ini menarik nih. Jadi timnya Arab ya, yang AA Clan itu, nah nggak tahu nih kenal nggak ya? 9 orang itu dites IQ, disebar IQ-nya ya, dan hasilnya juga diumumkan, tentunya ke lembaga profesional ya. Dan yang tidak disangka ya, ternyata IQ terendah di antara semua kelompoknya adalah pemimpinnya. Nanti nonton deh ya. IQ terendah pemimpinnya. Tapi Arab itu bukan orang biasa ya. Ini bagus banget ya, gentle banget ya mereka mengeluarkan hasil IQ-nya gitu ya. Dengan IQ terendah di antara kelompoknya gitu ya, dia mampu memimpin, mampu membuat sebuah kegiatan yang out of the box gitu ya. Terlepas nilainya ya, saya tidak menormalisasi ucapan-ucapan kasarnya, tidak menormalisasi gaya hidupnya, saya tidak menormalisasi itu. Tetapi ternyata sekarang ledakan non-degree itu adalah ledakan non-linear kuliah. Itu muncullah orang-orang yang sangat kreatif, yang dia enjoy terhadap pekerjaannya, ulet, dan akhirnya meledak dan bisa memberikan manfaat. Ini menarik nih. Ini sebelum 2025 saya pernah menganalisa ini, dan sekarang 2026 iya memang terjadi sekarang. Berkebalikan gitu ya. Nah, ledakan pendidikan non-degree dan ledakan open science sekarang sudah muncul. Ayo bunda ya. Oke, ini tidak saya bahas. Nah, kita bahas sekarang tentang cognitive rigidity ya, vs flexibility. Jadi, banyak orang terbelenggu dengan pola berpikir kemarin, resistensi ya, menolak, asik dengan pikirannya sendiri. Jadi orang yang memiliki sifat rigid itu apa ya? Kaku ya. Apa judging gitu, judgmental, kaku, susah untuk berubah gitu ya. Itu akan mengalami benturan di masa depan ya. Dia selalu menganggap konsepnya itu yang paling benar dan tidak lentur, akhirnya patah ya, karena sejatinya hidup itu tak selalu lurus dan mudah. Nah bahkan hanya 17% masyarakat Indonesia yang mampu menyesuaikan diri untuk belajar hal baru kurang dari 1 bulan.
sisanya banyak blocking. Oleh karenanya sekarang juga sudah mulai ya, banyak orang jutaan yang kehilangan pekerjaannya. Jadi kebetulan saya juga bergerak di bidang SDM ya, yang melamar kerja tuh banyak banget ya, tapi yang mampu bertahan, memiliki sikap mental yang baik di dunia pekerjaan itu sedikit gitu ya. Bahkan universitas-universitas yang katanya bagus itu ternyata tidak 100% menghasilkan output lulusan yang qualified gitu ya. Jadi tidak ada jaminan gitu ya, lulusan dari mana, kuliahnya di mana, kemudian IPK-nya berapa, tidak ada jaminan bahwa SDM tersebut mampu survive di era sekarang gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada yang terlupakan di dalam belajar ya. Kebanyakan belajar itu fokusnya adalah ke dalam pelajaran-pelajaran yang sangat banyak gitu ya. Sementara kita melupakan indikator-indikator anak dikatakan lulus atau terampil dalam belajar. Yang pertama, terampil membaca, kemudian terampil menulis, terampil berpikir, terampil berbicara. Nah, yang ini yang sering dilupakan, terampil menghadapi ujian. Ya, terampil menghadapi ujian. Ujian yang terlatih justru akan membuat anak mampu menghadapi prosesnya dengan baik gitu ya. Karena sejatinya manusia akan diuji sesuai kapasitasnya. Jadi ujian sekolah itu sebetulnya hanya segelintir ujian kehidupan ya adik-adik ya. Bahkan sekarang kalau ditanya ke orang dewasa ya, aduh saya merindukan masa-masa sulitnya merasakan ujian pelajaran matematika gitu ya, ketimbang saat dewasa ujian hidup tuh ternyata lebih kompleks ya, nggak ada contoh soalnya gitu ya, kemudian tidak ada kunci jawabannya gitu ya, semua harus kita temukan sendiri melalui proses, melalui pembentukan, melalui benturan-benturan gitu ya. Nah, kemudian apa itu konsep motivasi berprestasi? Kita langsung masuk ke sini ya. Nah, konsep motivasi berprestasi ini dirumuskan pertama kali oleh Henry Alexander Murray ya. Jadi Murray memakai istilah kebutuhan untuk berprestasi, need of achievement, untuk motivasi berprestasi. Jadi adik-adik, ayah bunda ya, berprestasi itu adalah sebuah kebutuhan. Selain kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk dihargai ya, berprestasi itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Makanya motivasi berprestasi itu penting dimiliki oleh manusia karena kebutuhan ya. Murray memakai istilah ini untuk motivasi berprestasi yang dideskripsikan sebagai hasrat ya, atau tendensi untuk mengerjakan sesuatu yang sulit ya dengan secepat dan sebaik mungkin. Nah, ini coba menurut Murray ya, achievement motivation atau motivasi berprestasi adalah daya penggerak untuk mencapai taraf prestasi belajar yang setinggi mungkin demi pengharapan kepada dirinya sendiri gitu. Nah, ini konsep motivasi berprestasi yang dirumuskan oleh Henry Alexander Murray. Sekali lagi ya, motivasi berprestasi itu bukan keinginan, tapi sebuah kebutuhan ya. Nah, basicnya apa nih? Nah, setiap kita tuh punya basic motivasi. Motif itu kan daya dorong ya. Ada diri kita yang punya basic target ya. Jadi harus tahu dulu targetnya apa. Kenapa saya harus mengejar target itu? Oke, udah tahu targetnya, maka individu tersebut
akan fokus mengejar prestasinya untuk mencapai target itu. Ada ya, pertama itu. Yang kedua, ada motivasi berprestasi berdasarkan pertimbangan. Ini termasuk orang yang banyak mempertimbangkan baik buruknya, banyak mikir, ya, overthinking. Jadi nanti gini gimana, kalau begini resikonya apa, nanti gini gimana, terus saja otaknya mempertimbangkan. Sehingga biasanya orang yang motivasi berprestasinya banyak pertimbangan, dia akan memproses agak lama gitu ya, agak lama dalam prosesnya, karena selalu ada rem di dalam otaknya gitu ya. Kemudian ada juga yang basic motivasinya berdasarkan kenyamanan nih, misalnya kenyamanan kalau ketemu orang, kenyamanan kalau gurunya bagus gitu ya, kenyamanan kalau temannya asik gitu ya, kenyamanan kalau bosnya baik misalnya, kenyamanan kalau apalagi lah, pokoknya intinya harus nyaman baru dia akan mengejar prestasinya. Nah, ini bagusnya apa? Bagusnya ketika nyaman ya dia akan mati-matian mengejar prestasinya ya. Tapi kalau lingkungannya tidak nyaman buat dia, maka dia akan mendapatkan hambatan. Oke, ada juga yang berkebalikan ya, berkebalikan. Nah, ini proses berpikir juga ya. Ini agak out of the box yang berkebalikan itu. Jadi kalau orang mengejar prestasinya melalui jalur A, dia akan mengejar melalui jalur B gitu ya. Jadi pola berpikirnya berkebalikan. Kemudian ada yang motivasi berprestasinya dengan antusias. Jadi orangnya selalu antusias, memandang segala sesuatunya positif. Ada yang kayak gitu. Selalu mencari hikmah gitu ya, mencari nilai baik gitu. Bagus ya. Tapi ini terlalu ngegas nih. Ngegas tuh maksudnya apa? Positive thinking terus tanpa ada rem juga berbahaya gitu ya. Dan yang terakhir adalah motivasi berprestasi karena yakin. Nggak ada alasan apapun, ini orangnya intuitif ya, kalau udah yakin saya pasti akan mengejar itu gitu. Jadi harus nyari yakin dulu gitu ya. Nah, adik-adik, sahabat, dan ayah bunda sudah tahu belum basic motivasi berprestasi kita ya? Ini harus dipahami banget nih, karena biasanya masalah muncul ketika ini bertuburkan dengan motif kita gitu ya. Oke, nah sekarang dimensinya mental tangguh nih. Dimensi mental tangguh itu apa? Pertama, unggul ya. Yang kedua, punya daya saing. Jadi unggul itu adalah lebih bernilai tinggi, baik, pandai, cakap, kuat, awet ya, unggul. Jadi dia selalu berbuat ihsan ya, bukan hanya adil gitu. Kalau aku dapat amanat A, misalnya dapat tugas A dan dikumpulkan hari Minggu, maka aku akan mengumpulkan hari Sabtu. Kalau guruku nyuruh aku mengerjakannya diketik di Word, maka aku akan menambahkan ketikan aku dengan gambar, dengan analisa dan sebagainya. Jadi selalu memberikan nilai yang tinggi gitu. Nah, ini menunjukkan kualitas kita ya, itu unggul. Yang kedua, daya saing, kemampuan makhluk hidup untuk dapat tumbuh dan berkembang secara normal di antara makhluk hidup lainnya sebagai pesaing di satu habitat. Jadi kompetitif itu penting gitu ya, bukan panasan, bukan iri gitu ya, tapi dia mampu bersaing aja gitu ya. Oke, orang ini kompetitor saya, maka saya akan hidup secara normal, bahwa kompetisi tidak bisa kita hindari ya. Ini adalah dimensi mental tangguh. Pelan-pelan ya, kita akan masuk ke beberapa akarnya dari mental tangguh ya. Tapi sebelum ke sana, ini adalah basic pertamanya dulu. Nah, dasarnya apa nih? Dasar perilaku ini
Ini adalah materi yang sangat menarik buat saya dan selalu saya pakai ya, karena ada hubungannya sama matematika nih. Jadi pola masa depan kita ya, adik-adik, anak kita ya bunda ya, sangat dipengaruhi oleh pola asuh saat ini dan masa lalunya. Nah, ini adalah rumus dasar perilaku dari manusia ya. Ini temuan Lewin Truism ya, yaitu rumusnya adalah bahwa perilaku manusia ya ini dipengaruhi oleh fungsi ya. Fungsi itu kalau di matematika nanti adik-adik belajar di SMP ya, dipetakan oleh dua faktor, faktor dirinya sendiri dan faktor lingkungan, pola asuh, pola mengambil keputusan ya, pola berjuang ya, kapan dia menyerah, saat apa dia menghindari masalah, saat apa dia berperilaku negatif, saat apa dia memiliki masalah berat dalam hidupnya, pola solusinya kayak gimana. Ini akan membuat jeratan ya, jeratan perilaku kita, sehingga kalau kita tidak berubah, maka yang kita lakukan hanya akan mengulang pola-pola tanpa memperbaiki. Gitu ya, makanya kenapa penting sekali kita dekat dengan lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik bukan lingkungan yang selalu support kita, tapi lingkungan yang mampu menciptakan diri kita menjadi individu lebih baik lagi dibanding sebelumnya. Kadang kita suka salah arti ya. Guru yang baik adalah guru yang segala ngebolehin kita ya. Bu, aku mau ini, boleh, tanpa memberitahu di mana letak tidak bolehnya. Karena yang namanya belajar harus diberitahu mana do and mana don't ya. Orang tua yang baik bukan berarti orang tua yang selalu membolehkan gitu ya. Bukan juga yang galak ya, tapi yang mampu membaca pola perilaku anaknya sehingga proses perkembangan anaknya bertumbuh sesuai usianya dengan baik gitu ya, tanpa terjerat dengan pola asuh. Contoh misalnya ya, ada kasus misalnya anak yang tidak betah sekolah gitu ya, di kelas 1 misalnya. Aku nggak mau sekolah di situ. Kenapa? Terus orang tuanya mengiyahkan untuk pindah sekolah. Lalu di sekolah yang barunya ada lagi masalah gitu ya, tidak betah lagi, diiyahkan lagi sama orang tuanya supaya tidak sekolah di sekolah itu. Lalu anaknya juga ada yang les renang misalnya. Aku awalnya senang, tapi lama-lama kan les renang juga naik level ya. ada tingkat-tingkat sulitnya gitu ya. Aku nggak mau lagi les renang, diiyahin sama orang tuanya ya. Terus aku mau les piano, awalnya senang, lama-lama yang namanya belajar ya, naik level itu pasti ada sisi yang tidak nyaman ya. Nah, ketika levelnya naik, aku nggak mau sama orang tuanya diiyahin. Selalu pola asuhnya ketika anak menyerah, orang tuanya mengiyahkan untuk lari dari masalah. Akibatnya apa? Pada saat dia sudah besar, sudah seharusnya mengambil keputusan sendiri, orang tuanya sudah jauh dari dia gitu ya, dia bingung, ditegur sedikit sama atasan mundur gitu ya, konflik sedikit dengan tim menyerah gitu ya. Kenapa? Karena pola yang ditanamkan oleh orang tuanya di waktu dia kecil adalah memvalidasi menyerahnya. Makanya kalau di dalam interview misalnya interview karyawan ya, interview lah pokoknya, kalau saya kenalan sama orang mendalam ya, saya pasti akan nanya tentang kamu pernah punya ujian apa dalam hidup gitu ya, ujian terbesar dalam hidup kamu apa gitu ya. Satu pertanyaan saya pasti itu. Yang kedua, apa yang kamu lakukan saat kamu menghadapi ujian itu? Itu pertanyaan menarik. Kenapa? Karena saya pengen tahu nih, pola itu biasanya akan diikuti terus. Kenapa? Karena pada dasarnya otak manusia itu bukan otak
sukses ke depan ya. Otak manusia itu disetting untuk bertahan ya, sehingga dia akan mengambil keputusan berdasarkan keputusan-keputusan sebelumnya gitu. Jadi otak manusia itu tidak bisa membayangkan kenekatan gitu ya. Nah, mental tangguh atau motivasi berprestasi lah yang bisa mendorong itu semua, karena itu kan daya dorong ya, bukan dari otak gitu, tapi dari keseluruhan tubuh kita. Motif dalam hati, otak, semua bersinergi menjadi sebuah kekuatan motivasi gitu ya. Itu di dalam di ilmu psikologi industri ya, ini sering dipakai di behavior interview ya, interview yang berkaitan dengan perilaku. Jadi hati-hati ayah bunda ya, ketika kita salah memvalidasi anak kita. Ya udah, kalau kamu malas gitu mah nggak usah lagi belajar, misalnya kayak gitu ya. Atau gini, anak saya tuh nggak bisa belajar online, buktinya dia ngeluh terus. Nah, mengeluh itu bukan berarti dia menyerah ya. Mental tangguh itu bukan berarti tidak mengeluh ya. Kita diberikan nikmat sama Allah untuk mengeluh sebagai perbedaan, bentuk perbedaan kita sama cacing ya. Cacing nggak dikasih keluhan, makanya cacing ketika dipanasin ya udah mati aja gitu, karena dia tidak punya kemampuan untuk mengeluh sehingga dia berpikir untuk bertahan. Nah, mengeluh itu menurut saya adalah kekuatan manusia. Mengeluhlah, tidak apa-apa, tapi tempatnya harus tepat gitu. Nah, ketika anak kita mengeluh, bukan berarti solusinya menyerah gitu, bukan berarti anak kita gagal. Kamu ngeluh terus, udah tuh nggak usah sekolah, udah tuh nggak usah les sepak bola gitu ya. Padahal sebetulnya ketika anak mengeluh, dia menganggap kita adalah ruang aman untuk mengeluarkan sampah emosinya gitu. Itu ya. Nah, ini adalah dasar perilaku manusia. Dasar mental juara tuh ada di sini. Makanya kenapa ya kalau yang namanya bintang ya, orang yang ketika sekolahnya ada prestasinya, bukan hanya ranking 1 ya, dia disiplin, punya tanggung jawab. Ketika dewasa, pola itu terus dia bawa ya, berkembang, dia bawa, dia eksplor menjadi lebih baik. Tapi kalau kita sering misalnya kayak gini, awal-awal kita senang, dapat tekanan, kita langsung lembek, menyerah, mencari teman yang satu frekuensi untuk menyerah, mundur. Nah, berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki terhadap mental kita ya, mental juara kita. Adik-adik nih yang mau ujian, ujian gitu ya, stres kan ya, stres menghadapi mata pelajaran, soal-soal sulit, tegang dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika adik-adik mencari komunitas yang positif, mencari teman yang positif, ayo bisa gitu ya, dan melatih bicara kita supaya bisa ya. Jangan, hati-hati ya, ngomong negatif boleh, tapi yang tidak boleh adalah diulang-ulang. Kenapa? Yaitu tadi, otak kita tidak bisa membantu kita untuk bersemangat, tidak bisa. Otak kita disetting untuk waspada adik-adik. Jadi kalau adik-adik ayah bunda sering mengeluh ya, susah, diulang terus kata susah itu, maka dia akan masuk ke otak sadar, otak bawah sadar ya, maka itu akan jadi perilaku. Makanya kenapa ada yang istilah namanya law of attraction. Ketika kita bicara tidak bisa, pasti tidak bisa. Ketika kita sering berpola ngomong susah, ya udah pasti susah gitu ya. 100% target tercapai nih, nilai ulangan saya yakin 100 nilainya, yakin. Nah, keyakinan kita 100% artinya ketika gagalnya paling jatuh di 50%. Tapi kalau kita tidak yakin, itu pasti gagal udah gitu ya. Nah, di dunia kerja juga sama. Aku mau usaha nih, aku yakin akan dapat 100 juta misalnya. Yakinnya berapa persen nih? 50%. Itu pasti nggak akan dapat. Yakin 100% aja, peluang gagalnya 50%-nya. Itu udah riset ya. Nah, ada yang udah belajar peluang ya, adik-adik SMP ya.
keluar di matematika itu dipakai di ilmu forecasting ya. Nah kayak gitu, jadi integrasikan semua ilmu tuh adik-adik ya, dan jangan takut menghadapi berbagai ilmu karena filosofi ilmu itu menarik gitu ya, dan sebagai bahan perbedaan kita gitu ya, pola pikir kita, value kita, nilai kita gitu ya, sehingga kita mampu bersaing, mampu berenang gitu ya. Jadi intinya jangan pernah takut bersaing. Kenapa? Nah, Kak Umi terakhir di sesi ini mau menggambarkan ya bahwa bersaing itu ibarat adik-adik lomba renang nih ya. Duh, ada yang bisa, Kak Umi bisa gambar kolam renang nggak ya? Oh, ini pakai Canva nih. Nah, coba ya kita ini kan kolam renang nih ya. Kolam renang. Adik-adik di sini ada yang suka renang nggak? Aduh, nah kolam renang ya. Ini deh. Nah, sama ini deh. Jangan tapi pengen ini deh, tenggelam. Nah, nggak ada ya. Kolam renang. Enak ya, sekarang teknologi udah sangat gampang adik-adik ya. Kolam renang, adik-adik ayah bunda nih, ibaratnya ya, bersaing itu ibaratnya seperti ini. Bersaing itu ibaratnya mana ya? Nah, ini aja deh yang aman ya. Sama ini mau seksi biarin dah kartun ya. Oke, bersaing, persaingan itu ibaratnya kita sedang berenang di kolam renang ya. Kita berenang di kolam renang. Coba kalau berenang di kolam renang berarti apa? Harus punya skill berenang ya, harus bisa belajar berenang ya dengan berbagai gaya renang ya. Oke, semakin dalam air di kolam renang ya, semakin menentukan kualitas berenang kita ya. Jadi kalau kita jago renang, dikasih air di atas kepala kita, kita mampu berenang sampai ke ujung gitu kan ya. Artinya kita mampu bersaing. Tapi kalau kita nggak punya gaya renang, nggak bisa gaya renang, kita tenggelam, udah pasti itu persaingan. Nah cuman kalau airnya setinggi mata kaki kita bisa nggak pakai gaya renang kita? Nah persaingan itu ibarat tinggi air di kolam renang. Jadi kalau adik-adik berkompetisi ya, ayah bunda berkompetisi gitu ya, di bisnis misalnya ada kompetitor ya, ada pesaing, ada yang niru produk kita, nggak apa-apa, artinya airnya tinggi, kita bisa pakai gaya renang kita gitu ya. Kalau nggak ada pesaing, adik-adik ujian sendiri ya, nggak ada temennya tuh ya. Masuk sekolah negeri nggak ada yang daftar tuh, adik-adik sendiri, rame nggak, dipakai nggak ilmu adik-adik, ilmu renangnya? Enggak. Jadi jangan takut sama persaingan. Jadi yang harus dilatih skill apa? Skill berenangnya. Sekarang adik-adik sedang berenang di mana? Ayah bunda sedang berenang di mana? Ayah bunda sedang menciptakan anak-anak kita untuk berenang di mana? Di dunia gitu ya. Selamat di dunia, selamat di akhirat gitu kan ya. Di dunia bukan berarti jadi anak yang mental lembek ya. Disuruh tryout, bisa ngomong takut kalah. Nah itu juga berbahaya ya. Disuruh ikut lomba. Nah kalau saya setuju lomba ya kalau itu di tingkat SD ke atas ya. Tapi kalau TK saya tidak setuju dengan lomba ya. Bagus kalau ikut lomba. Artinya apa?
ini akan mengasah ya kemampuan kita untuk survive gitu ya. Jangan menormalisasi orang kita tuh nggak usah ambis gitu ya. Ambis loh, harus loh gitu ya. Di era sekarang tuh ambis tuh harus ya. Beda ambis sama sombong, beda ya. Ambis lah dengan cara apa? Latih terus gaya renang kita. Kita nggak tahu nih air di kolam renang kita setinggi apa ya, menghadapi dunia yang serba nggak pasti. Latih terus sehingga apapun yang terjadi di negara kita ya, di akhir zaman ini, anak kita sudah dibekali ilmu renangnya gitu ya. Kita sudah punya ilmu renangnya. Nah, ini rumus terakhir nih adik-adik ya, mental tangguh formula. Ini juga karena saya orang matematik juga ya, jadi saya senang sama rumus. Nah, mental tangguh formula ini rumusnya apa? Keinginan sukses dikurangi ketakutan gagal ya. Sekarang misalnya di dalam berkarir ya, sahabat semua nih yang ingin suksesnya berapa persen ya? Aku mah ingin suksesnya 100 misalnya. Oke, kalau gagal gimana? Ya udah, mau nggak berkorban nih? Kalau pengen sukses, kamu harus capek, kamu harus belajar, kamu harus cepat beradaptasi. Kamu mau nggak? Enggak misalnya. Berarti keinginan suksesnya 0. Nah, ada juga orang yang keinginan suksesnya tinggi 100, tapi dia ketika gagal, dia menyerah, patah hati, tidak move on. Berarti ketakutan gagalnya tinggi juga ya, 100 kurangi 100 berapa? 0 deh motivasi mental tangguhnya. Gitu ya. Keinginan sukses di ujian adik-adik pengen nilai berapa? 100. Oke. Siap belajar? Siap di kala orang lain main ketemuan sama temen gitu ya, tidur, rebahan, adik-adik enggak? Siap enggak? Gitu. Oke, siap. Oke, sekarang kalau adik-adik sudah ikhtiar maksimal ya, sudah belajar maksimal, ternyata gagal. Wah, kayak tadi Jepang ya, di bom atom gitu ya. Berapa nih? Nggak mau, udah capek-capek belajar, pengorbanan saya sia-sia. Takut gagal? Kayak tadi dong nilainya 100. Tapi bismillah gitu ya, hasil akhir itu di tangan Allah. Pokoknya saya akan memperjuangkan ikhtiar saya. Bismillah, saya tidak takut gagal. Misalnya gagalnya, ketakutan gagalnya 0 ya, maka keinginan suksesnya jadi berapa? 100. Nah, ini adalah mental tangguh. Tapi kalau keinginan suksesnya gimana? Mau bagus nggak nilainya? Enggak, biasa aja. Udah saya emang nggak suka sama matematika gitu ya. Mau kaya raya nggak? Boro-boro lah, saya emang nggak ada turunan. Nah, keinginan suksesnya berapa tuh? 40 ya. Udah gitu kan ujian tidak bisa kita hindari ya. Tetap aja ketemu ujian. Ternyata begitu ujian nilainya jelek misalnya, atau nilainya bagus nih karena nyontek ya, nilainya 100, terus dia jumawa. Tuh kan, saya mah ada gimana, sombong ya. Berarti orang sombong, sebetulnya orang sombong takut gagal ya. Jadi takut gagalnya bisa jadi 100, cuman penampakannya jadi sombong, jadi minder, jadi menyerah. Maka mental tangguhnya berapa nih? Negatif ya, 60. Nah, ini formulanya. Berarti yang bagus gimana? Ukur dulu nih, bismillah ya. Keinginan sukses nih, adik-adik yang mau ujian, keinginan suksesnya berapa? Oke, saya waktu tryout 1 nilainya 60 Kaumi gitu ya. Saya ingin tryout 2 minimal 65 deh. Naik lagi tryout 3 70 deh. 75 deh gitu ya. 80 diukur terus sampai akhirnya ujian target saya adalah 100. Jadi ngukur ya. Ketakutan untuk gagalnya gimana? Enggak takut lah, karena naiknya kan pelan-pelan, naik 5. Caranya gimana? Hadir terus belajar gitu ya. Cari tahu dulu ilmunya ya. Please jangan normalisasi toxic positivity ya, karena ketika berjuang itu memang harus positif gitu ya, harus kuat gitu. Hanya orang kuat yang mampu bertahan ya adik-adik ya. Nanti di dunia dewasa juga sama ya. Orang tenang, orang kuat
ya, itu yang menang ya. Tapi kalau kitanya panik ya, mau IQ-nya tinggi pun yang ada malah direm terus nih sama otak kita ya. Janganlah, nanti gini, nanti gimana. Nah, ini bahaya. Oke. Jadi mudah-mudahan adik-adik, ayah bunda, sahabat semua gitu ya, memiliki mental tangguh ya. Bahkan Rasul pun di agama apapun ya, di muslim gitu ya, juga sama, bahwa kita tuh harus pintar gitu, kita tuh harus punya value, karena tugas manusia itu apa? Memberi manfaat ya, bertebaran di muka bumi untuk memberi manfaat gitu. Oke, bisa ya. Bismillah gitu ya. Nah, ini adalah formula mental tangguh favorit saya ya. Nah, insya Allah nanti di parenting kedua Komet 2026 ini kami akan membahas mengenai beberapa strategi lainnya ya untuk menghadapi tantangan hidup. Oke. Dari Kak Umi segini dulu. Kalau ini dirasa bermanfaat, boleh deh nanti dibantu ya informasinya ya. Boleh adik-adik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang benar itu pasti datang dari Allah ya. Dan kalau ada yang keliru, ya itu pasti datangnya dari Kak Umi ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di event parenting sesi selanjutnya.